Kota Solo, kota yang unik dengan beragam sastra, seni, sejarah, serta budaya. Kota yang memiliki slogan Solo, the Spirit of Java, Solo, jiwane Jawa. Bentuk citra beragam budaya menjadikan kota ini sebagai pusat kebudayaan di Pulau Jawa. Kota yang kental dengan tradisi Jawa, masyarakat yang ramah tamah, serta menjunjung tinggi warisan budaya. Sebagai kota budaya yang menyimpan warisan bersejarah, menarik untuk mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar peninggalan sejarah di Museum Radia Pustaka. Museum Radia Pustaka terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 275 Surakarta. Museum ini merupakan museum tertua di Indonesia, dibangun pada tanggal 28 Oktober 1890 oleh Patih Dalem KRA Sasadiningrat IV pada zaman Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9. Radia Pustaka berasal dari kata radia yang berarti keraton atau negara, pustaka yang berarti perpustakaan. Sehingga Radia Pustaka mempunyai arti sebagai perpustakaan negara. Di halaman depan Museum Radia Pustaka kita akan menemukan patung Ronggo Warsito, sosok pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Surakarta. Beliau andil dalam berdirinya museum ini sebagai pusat literasi di Surakarta. Gaya arsitektur Museum Radia Pustaka berupa bangunan loji. Bangunan loji merupakan bagian dari gaya arsitektur kolonial Belanda. Seperti halnya sebuah loji pada umumnya, bangunan ini memiliki teras yang digunakan sebagai akses masuk utama museum, pintu jati besar dengan model double, jendela besar, dan pilar-pilar besar menjadi identitas museum ini. Masuk ke museum, kita akan disambut oleh patung KRA Sasadiningrat IV selaku pendiri Museum Radia Pustaka. KRA Sasadiningrat IV adalah seorang patih dalam pada masa Pakubuwono ke-9 hingga Pakubuwono ke-10. Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 20 Juni 1847 dan wafat pada usia 80 tahun pada tanggal 28 Juni 1928 dimakamkan di makam Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Peran beliau sebagai patih dalem, ahli dalam bidang kesusastraan, seni, sejarah, dan budaya, sehingga menjadi pelopor museum pertama di Indonesia. Di dalam museum terdapat beberapa koleksi yang tertata rapi di berbagai sisi dan sudut. Terdapat beberapa koleksi meja kursi kuno, topeng dengan berbagai karakter, serta beberapa koleksi tosan aji. Terdapat koleksi orgel atau kotak musik, hadiah dari Napoleon kepada Susuhunan Pakubuwono IV. Terdapat koleksi piala porselen Bonaparte dari Kaisar Napoleon dari Prancis untuk Pakubuwono keempat sekitar tahun 1811 dengan motif pohon anggur dengan ciri khas motif yang indah sebagai simbol kemegahan. Bangunan museum ini terdapat koridor yang menghubungkan ruangan depan dengan ruangan tengah. Ruangan ini bernama Tosan Aji. Tosan aji adalah senjata pusaka tradisional yang terbuat dari besi dan dianggap sebagai pusaka. Tosan aji bersifat dapat membangkitkan keberanian dan keyakinan bagi pemiliknya. Ruangan ini adalah ruangan keramik. Ruangan ini berhadapan dengan ruangan Tosan aji. Terdapat koleksi kristal bergaya Eropa, koleksi keramik peninggalan kolonial Belanda. Di sini terdapat koleksi gelas kristal yang diperkenalkan oleh Belanda sekitar abad 18 berupa perabotan kristal untuk acara istana pada masa Pakubuwono ke-10. Para petinggi Belanda menggunakannya untuk minuman wine. Namun Raja Jawa menggantinya minuman wine tersebut dengan wedang ubuh atau disebut dengan bir Jawa. Ini adalah ruangan perunggu. Di dalam ruangan ini terdapat berbagai koleksi sekitar abad 7-8 Masehi. Di ruangan ini terdapat benda-benda bersejarah yang terbuat dari perunggu, seperti arca, genta, lempengan prasasti, lampu gantung, gamelan, lonceng kecil sebagai sarana ibadah umat Buddha, dan masih banyak lagi. Terdapat koleksi prasasti Mantiasih. Prasasti ini sudah ada pada tahun 829 Saka, 907 Masehi dengan gaya aksara Jawa kuno. Isinya menyebutkan tentang pemberian daerah Sima,
anugerah dari Sri Maharaja Rakai Watukuro kepada para Pati Mantiasi yang telah berjasa saat pernikahan raja, menjaga keamanan di daerah Kuningan, dan pemeliharaan bangunan suci. Ini adalah ruangan manuskrip. Ruangan ini tersimpan kurang lebih 400-an manuskrip, bentuknya berupa buku-buku kuno dengan tulisan tangan aksara Jawa. Di ruangan ini tersedia teknologi e-Raka Dimas untuk mengakses dan membaca manuskrip scan digital. Ruangan tengah, ruangan ini menyimpan berbagai koleksi karya seni dan benda-benda bangsawan keraton. Benda-benda koleksi diantaranya dipan, mesin ketik huruf Jawa, tempat air minum, kecohan, kinangan, pelana kuda, mesin jam perunggu, joli jempono, kremun, tempat sesaji, irah-irahan untuk pemain wayang orang dan abdi keraton. Di Museum Radia Pustaka identik dengan koleksi Cantik Raja Mala. Cantik Raja Mala adalah hiasan depan perahu milik Keraton Surakarta yang dibuat pada masa pemerintahan Pakubuwono IV oleh Raden Mas Sugandi, putra mahkota Pakubuwono IV, terinspirasi dari tokoh wayang yakni Raden Raja Mala, putra dari Dewi Rara Amis dengan Begawan Palasara yang memiliki kesaktian di dalam air. Ini adalah ruangan belakang. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan koleksi miniatur dan gambar-gambar pawukon. Di museum ini juga terdapat beberapa koleksi mata uang dari berbagai negara. Pawukon. Pawukon adalah suatu perhitungan tradisional Jawa yang populer di masyarakat agraris terutama wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan sistem penanggalan tradisional Jawa, dikenal dengan petung, perhitungan, karena merupakan rumus untuk menentukan usaha manusia agar usahanya berhasil dengan baik. Pawukon digunakan banyak hal seperti waktu menanam padi yang baik, waktu membangun rumah, bepergian, watak seseorang terkait astrologi, dan masih banyak lagi. Pawukon telah disalin dalam bentuk naskah atau serat yang ditulis sebelum abad ke-19. Di Museum Radia Pustaka terdapat koleksi miniatur makam Imogiri. Miniatur makam Imogiri dibuat oleh R.T. Roksodiningrat, abdi dalam Bupati Kalang Keraton Surakarta tahun 1921 yang dibuat dari kayu jati. Istana Imogiri terletak di Giri Rejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Agung Hangikrokusumo dan merupakan komplek pemakaman para raja-raja Mataram Islam. Arsitektur perpaduan antara Hindu dan Islam pada abad 17 dengan material batu bata dan pembuatan komplek pemakaman yang dipimpin oleh Kyai Temenggung Citrakusumo. Ini adalah ruangan arca. Banyak sekali koleksi arca batu yang tersimpan di museum ini, koleksi dari masa pemerintahan Hindu-Buddha. Di museum ini terdapat koleksi arca Nandisa Wahana Murti. Nandisa Wahana Murti merupakan arca Hindu perwujudan Dewi Siwa yang berada di atas lembu Nandi yang merupakan wahana. Dewi Siwa merupakan dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Arca tersebut dibuat dari batu andesit yang merupakan batuan beku vulkanik.